Halo para subscriber yang budiman, walau hanya 51. Ini masih mending daripada yang dulu cuma 14. Di kesempatan kali ini saya akan membahas film yang berjudul Meet the Spartan. Film diawali oleh seorang tetua desa sedang memilih bayi untuk diseleksi. Jika bayi jelek akan dibuang, dan jika bayinya keturunan Vietnam maka akan diadopsi oleh Brad Pitt dan Angelina Jolie. For defects. Are you my mom? Was rejected. Vietnamese. Lalu terpilihlah bayi yang kuat dan mempunyai brewok dan perut kotak-kotak, yang bernama Leonidas. Setelah dewasa, Leonidas ditakdirkan menjadi kesatria sejak kecil. Dia telah dilatih oleh neneknya. Leonidas juga diajari oleh mafia. Fight. Come on, you little shit. Come on. Take this, Granny. Testing my patience, Double O. I am not double. That's right. Biar lebih enak cara memanggilnya, kita panggil saja Leo. Beranjak dewasa, Leo diuji ketahanan fisiknya. Dia harus diasingkan ke tempat yang sangat dingin, tanpa baju dan makanan. Tiba-tiba ada roti yang jatuh dari langit, tapi Leo tidak suka karena tidak ada mayonesnya. Bullshit. Kemudian datanglah seekor penguin bermata merah yang bicara. Lalu Leonidas berkelahi dengan penguin itu. Akhirnya pertarungan dimenangkan oleh Leo. Pada akhirnya Leo kembali ke kotanya dan menjadi raja. Di sana dia disambut oleh wanita cantik dan seksi yang bernama Putri George. Biar lebih mudah menyebut nama, kita panggil saja Putri. Lalu Putri memberi kode sempak perawannya kepada Leo dan mereka pun menikah. Married. What's that? The combination to my chastity belt. Singkat cerita, Leo dan Putri mempunyai anak laki-laki. Anak Leo pun dilatih selayaknya prajurit Sparta. Fiber, honey. Kemudian datanglah utusan dari Xerxes. Dia datang membawa kabar kalau Xerxes akan menjajah negara Spartan. Dan utusan Xerxes memberikan janji kalau negara Spartan berhasil dijajah, maka wanita-wanita mereka akan dijadikan budak seks. Orang tua akan dijadikan budak dan anak-anak kecil akan diberikan pekerjaan di pabrik sepatu. Tanpa berpikir lama, Leo langsung menendang utusan dari Xerxes ke dalam lubang kematian beserta orang-orang aneh yang tiba-tiba muncul. This is Sparta! There goes K-Fed's cheddar, yo. Go yourselves. Lalu, Leo mendatangi pendeta kuno untuk menanyakan gimana nasibnya dan menyogok mereka dengan krim penghilang jerawat. Lalu Leo menunjukkan strategi perangnya kepada para pendeta. Namun pendeta malah tertawa karena melihat gambar strategi perang Leo yang sangat aneh. So damn funny. Look, it's all there for you to see. He's a battle formation. That's what they call it. Lalu pendeta bertanya kepada penyihir yang sangat cantik kalau dilihat dari jauh. Penyihir cantik ini memberitahu ke pendeta kalau Leo akan mati saat melawan Xerxes. Dan apa yang dikatakan penyihir itu membuat Leo sedih. Keesokan harinya, Leo bertemu dengan kapten perangnya. Kapten ini berhasil mengumpulkan prajurit paling kuat di negara Sparta. Awalnya, Leo meminta 300 prajurit, namun yang diperoleh hanya beberapa prajurit saja. Kemudian datanglah anak kapten yang membuat Leo tertarik dan memilihnya menjadi prajurit Spartan, sekaligus meminta pendapat para juri. What do you think? Yummy.
Sebelum berangkat, Leo berpamitan kepada anak dan istrinya dan tidak lupa memberi hadiah perpisahan untuk anaknya berupa tonjokan kasih sayang. Lalu, saat Leo berangkat, ternyata ada pengkhianat di negara Spartan yang mengirimkan SMS kepada musuh menggunakan ponselnya. Orang Spartan berangkat perang dengan bergandengan tangan. Move out! Kemudian sesampainya di lembah, pasukan Leo mampir ke warung untuk beristirahat sekaligus minum minuman berenergi kayak Ektrajos, Kuku Bima, Kratindeng, dan lain-lain. Dan tiba-tiba datanglah cewek seksi menghampiri Leo. Cewek itu mengajukan diri untuk bergabung dengan pasukan Sparta, tapi ditolak oleh Leo. But we cannot use you. No! Mistake! Ah, stupid as I look! Lalu, tiba-tiba datanglah pasukan musuh yang mengajak bertarung. Battle! Oh, we... Pemenang ditentukan oleh dewan juri dan pada akhirnya pasukan Spartan berhasil menang dan memukul mundur pasukan Persia ke jurang. Adegan pindah ke istana Spartan, di mana istrinya diminta pendapat tentang suaminya yang butuh pasukan tambahan. Tapi awalnya istrinya menolak untuk memberikan pasukan tambahan. Namun jika suaminya meninggal, dia tidak akan mendapatkan harta sama sekali. Begitupun tukang kebun selingkuhannya. Lalu adegan pindah ke pasukan Spartan, di mana di sini Xerxes tidak mengajak perang, tapi Xerxes memberi penawaran yang sangat menarik kepada Leo dengan My Game Show, Deal or Not Deal. Tapi persyaratannya dia harus berlutut dan memberikan Spartan kepadanya dengan imbalan berlibur di Las Vegas ditemani wanita-wanita cantik. Tapi anehnya saat Leo meminta saran kepada prajuritnya, semua prajurit malah menyetujui-nya. Setelah berpikir cukup lama, Leo menolak semua tawaran itu. Tampak prajurit Spartan kecewa. Hit the button! No deal! Xerxes yang marah karena penawarannya ditolak akhirnya memanggil pasukan paling hebat. Malah yang muncul para anak jalanan. Lalu mereka adu bacot saling mengejek ibu mereka masing-masing. Hingga pasukan Xerxes kalah. Her pant size is bitch, lose some weight. Your mama's so butch, Rosie O'Donnell wouldn't even date her. Xerxes sangat marah kenapa pasukannya selalu kalah dengan pasukan Spartan. Lalu adegan pindah ke istana Spartan. Istri Leo yang bingung mencari pasukan untuk membantu suaminya dan minta saran kepada penasihat kerajaan dengan memohon. Dia akan melakukan segala cara apapun agar bisa membantu suaminya, termasuk memberikan dirinya. Sayangnya penasihat kerajaan menolak semua itu. Di hari yang sama tapi beda tempat, Leo sedang ngopi, dihampiri anak kapten. Anak ini mengatakan kalau pasukan musuh sudah mulai menyerang. Kemudian Leo yang mempunyai firasat buruk mengutus salah satu pasukannya untuk pulang, untuk mengirim pesan kepada istrinya. Kemudian muncullah pasukan musuh dan mengepung mereka semua. Dan Xerxes sekali lagi meminta kepada Leo untuk menyerah, dengan menunduk saja. Tapi Leo menolak yang membuat Xerxes marah besar, lalu mengeluarkan banyak pasukan yang keluar dari blue screen. Kemudian adegan pindah ke kerajaan Spartan. Terlihat istri Leo sedang disawer oleh ketua kerajaan. Setelah disawer, istri Leo meminta kepada ketua kerajaan agar mengirim bantuan pasukan kepada suaminya. Tiba-tiba datanglah penasihat kerajaan yang menantang istri Leo dan memilih menyerah saja kepada Xerxes. Hal ini membuat istri Leo marah dan istri Leo berubah menjadi Venom. Like Tobey Maguire in Spider-Man 3. Namun, sang penasehat kerajaan juga bisa berubah menjadi manusia pasir. Mereka berdua pun akhirnya bertarung dan dimenangkan oleh istri Leo. Dan pada akhirnya, ketua kerajaan setuju mengirimkan pasukan bantuan ke Leo.
Di sisi lain, Leo yang telah dikepung oleh pasukan Xerxes dan mulai bertarung dengan sengit. Setelah Leo berhasil, tiba-tiba muncul Ghost Rider dan dilawan oleh anak kapten menggunakan pemadam api. Ghost Rider. Setelah Ghost Rider berhasil dikalahkan, muncullah Rocky, sang petinju terkuat di dunia, yang langsung menonjok kepala anak kapten hingga terlepas. Kapten yang melihat anaknya meninggal tidak terima, langsung menonjok Rocky hingga rambutnya terlepas dan celananya melorot. Pada akhirnya kapten berhasil mengalahkan Rocky. Setelah mengalahkan Rocky, tiba-tiba dia kena tombak yang ditembakkan oleh Xerxes. Leo yang melihat semua itu tidak terima dan mengejar Xerxes. Xerxes yang ketakutan berlari dan tersandung kubus milik Transformer. Lalu ia segera lari ke mobil dan merubahnya menjadi robot. Setelah Xerxes menjadi robot, ia menyerang Leo, namun kabel listriknya kurang panjang yang membuat robot itu mati dan terguling menimpa Leo dan pasukannya. Okay, baby, let's transform. Leave Benny alone! Leave her alone! Adegan pindah ke salah satu pembawa pesan yang disuruh Leo. Udah sampai tujuan. Leo pun mati dengan keadaan tersenyum di selangkangan prajuritnya. Film pun selesai.